Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pagi menjelang, Dita memilih bangun terlebih dahulu dari Revan yang memeluknya erat. Dia menyiapkan sarapan sederhana untuk mereka pagi ini dengan membuat nasi goreng dan telur setengah matang. Setelah selesai menyiapkan sarapan, Dita balik ke kamar berniat untuk membangunkan Revan. Tapi suaminya ternyata sudah bangun ketika melihat kasur kosong dan ada suara pancuran air di dalam kamar mandi. Dita pun memulai aktivitas barunya sebagai istri yang baik dengan menyiapkan pakaian untuk kerja Revan. Selepas menyiapkan semua keperluan, Dita pun kembali ke kamarnya untuk bersiap ke kantor karena semua barang-barangnya masih ada di sana. Selesai bersiap, Dita keluar kamar bersamaan dengan Revan yang berada di depan pintu kamarnya. Dita sangat senang melihat Revan memakai pakaian pilihannya. "Revan, ada apa?" tanya Dita. "Sepertinya kamu melupakan sesuatu," kata Revan dengan tersenyum. "Apa yang aku lupakan?" tanya Dita dengan bingung. "Kamu sudah menyiapkan pakaian tapi seharusnya juga memasangkan ini," kata Revan dengan mengangkat dasi berwarna biru tua. "Bukannya kamu sering memakai sendiri, kenapa sekarang aku harus memasangkan dasimu?" kata Dita dengan senyum mengejek. "Kamu tidak mau memasangkan dasi untuk suami tampanmu ini? Ya sudah, aku minta sekretarisku saja yang memakaikannya, karena istriku tidak mau melayani suaminya di rumah," kata Revan pura-pura ingin berjalan menjauhi Dita. "Iya, sini suami tampanku yang manja," kata Dita dengan penegasan di akhir kata, dan tangannya sibuk memasang dasi Revan. Revan memandangi Dita yang memasang dasinya dengan cemberut membuat Revan gemas. Setelah selesai, Revan mengecup kening Dita dan ucapan terima kasih dengan senyum manisnya untuk istrinya. Dita pun balas tersenyum. Revan menggandeng tangan Dita dan membawa ke meja makan untuk sarapan. Dita pun melayani Revan terlebih dahulu sebelum Revan memberikan protes, baru setelah itu baru mereka makan bersama. Revan dan Dita berangkat bersama ke kantor seperti biasanya, namun dengan perasaan yang berbeda dari hari sebelumnya. "Nanti aku jemput seperti jam biasanya, jadi kamu tunggu di kantor saja. Kalau aku sudah sampai nanti aku hubungi," kata Revan mengelus kepala Dita dan mengecup kening Dita lama. "Iya, makasih sudah mengantarku. Selamat bekerja," kata Dita dengan mencium tangan Revan dan bersiap keluar mobil dengan tersenyum. "Dita, nanti kalau Megan masih gangguin kamu atau ngajak ngobrol jangan diladeni. Aku gak mau dia menyakiti kamu lagi," kata Revan menahan tangan Dita sebelum keluar mobil. "Iya, kamu tenang saja. Aku tunggu kamu di kantor sampai kamu menjemputku. Jadi jangan sampai lupa atau telat. Bye Revan," kata Dita dengan melambaikan tangannya. Revan pun menjalankan mobil ke tempat pertemuan dengan salah satu klien perusahaannya. Namun Revan dibuat terkejut dengan keberadaan Megan di pertemuan mereka. Ternyata klien yang dia harus temui adalah Megan, dan seperti yang bisa dia perkirakan, bukannya membahas masalah pekerjaan, Megan malah terus membahas urusan pribadi mereka yang membuat tatapan bingung sekretarisnya. "Revan, kamu tidak serius bukan kemarin membandingkan aku dengan istrimu? Aku rasa dia tidak pantas dibandingkan denganku," tanya Megan. "Aku rasa sepertinya hal itu tidak layak untuk kita bahas di sini, karena itu di luar dari pekerjaan yang kita bahas. Saya mohon untuk Anda tidak perlu membahas urusan pribadi," jawab Revan dengan tenang. "Aku tidak pernah rela posisiku direbut oleh wanita biasa sepertinya. Sampai kapanpun aku akan mengganggu hubungan kalian. Aku yakin kamu tidak serius dengan wanita itu. Dia cuma pelampiasan kamu karena aku meninggalkanmu. Aku masih sangat mencintaimu. Kita bisa bersama lagi, Revan. Dulu aku hilaf dengan berselingkuh karena kamu tidak banyak waktu denganku. Kamu lebih mementingkan pekerjaanmu dan melupakan memiliki tunangan. Dan aku bertemu dengan seseorang yang memberikanku perhatian lebih dari kamu. Dan
Aku berhubungan dengannya, tapi ketika kamu memutuskan pertunangan kita, aku sadar kalau kamu orang yang sangat aku cintai. Tidak ada seseorang pun yang menggantikan namamu di hatiku, kata Megan dengan serius memandang Revan. Sepertinya kamu memang tidak ingin membahas soal pekerjaan. Kalau begitu saya permisi, nanti kita atur ulang pertemuan soal kerjasama kita. Dan maaf, saya kurang suka Anda membahas masalah pribadi di pertemuan. Jika Anda masih ingin kerjasama ini lanjut, lebih baik Anda bertindak dengan konsisten dan bisa membedakan masalah pekerjaan dengan pribadi. Karena saya tidak suka dengan klien yang bersifat seperti Anda. Untuk itu saya permisi, kata Revan dengan meninggalkan tempat pertemuan tanpa menghiraukan Megan. Revan kehilangan konsentrasi kerja karena memikirkan ucapan Megan. Hatinya resah dan tidak tenang sejak pertemuannya dengan Megan. Revan juga bingung kenapa dia bisa sampai kehilangan konsentrasi hanya karena perkataan Megan. Mungkinkah dia masih memiliki perasaan dengan Megan atau kata-kata Megan yang akan mengganggu hubungan dengan Dita. Membuatnya resah tanpa terasa waktu menjelang sore dan Revan bergegas keluar kantor untuk menjemput Dita. Revan makan malam dengan tenang bersama Dita di mana mereka saling bercerita. Revan bisa melupakan masalah Megan hanya dengan melihat senyum istrinya yang semakin hari semakin manis. Semoga saja Megan tidak mengganggu Dita lagi, seperti memang dia sangat mencintai istrinya ini. Karena itu dengan mendengar ancaman Megan membuatnya resah dan tidak tenang, takut istrinya tersakiti karena perbuatan Megan. Hubungan Revan dan Dita semakin harmonis, walau gangguan yang datang dari Megan masih ada, namun tidak merubah hubungannya mereka. Dan rencananya, Revan ingin mengajak Dita berbulan madu untuk melupakan sejenak masalah Megan maupun pekerjaan rencananya. Revan akan mengajak Dita ke Bali sekaligus untuk merayakan hari lahir sang istri. Di sana, Revan ingin merayakan ulang tahun Dita dengan dinner di pantai berdua. Pasti sangat romantis, itulah yang dipikirkan Revan. Namun Revan belum bisa memastikan rencananya itu terrealisasi karena beberapa minggu ini Dita sangat sibuk dengan pekerjaan kantor. Bahkan seminggu yang lalu Revan ditinggal Dita karena menemani Iren, bos sekaligus sahabatnya dalam perjalanan dinas. Padahal saat itu Revan sangat ingin ikut dengan Dita. Namun istrinya itu melarang dengan bilang tidak enak dengan Iren jika dia ikut, yang akhirnya dia sendirian di rumah selama 3 hari. Rencananya hari ini Revan ingin bertemu dengan Iren untuk membicarakan masalah rencananya itu. Semoga saja Iren mau membantunya, minimal memberikan Dita izin libur selama seminggu. Kalau dia yang minta Dita untuk izin, dia tidak yakin karena Dita selalu berkata sibuk dan banyak kerjaan. Ada saja alasan istrinya itu. Padahal Revan hanya ingin membuat istrinya senang dengan melupakan sedikit pekerjaannya dengan liburan. Revan memasuki sebuah kafe dan melihat Iren sudah ada di salah satu meja dan langsung membicarakan rencananya, dan Iren langsung setuju untuk membantu Revan. Katanya dia yang akan bicara dengan Dita. Seperti biasa di kantor, Dita sedang sibuk dengan berkas-berkasnya, padahal jam sudah menunjukkan waktunya pulang. Dulu waktu dia belum menikah, dia sering lembur untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun sekarang dia tidak bisa lembur lagi karena dia punya suami yang juga harus dia urus di rumah. Walau Revan tidak pernah memintanya, namun sebagai istri yang baik itu sudah menjadi tugasnya. Dit, sudah jam pulang, lebih baik kamu istirahat biar pekerjaan sekretarisku yang mengerjakan, kata Iren. Tidak masalah, aku bisa menyelesaikannya, tapi besok baru aku kerjakan, jawab Dita menolak tawaran Iren. Kamu harus istirahat, aku takut kalau kamu sakit. Bukannya minggu depan kamu dan Revan akan liburan? Tanya Iren. Dari mana kamu tahu masalah ini? Kata Dita bingung. Suamimu minta izin agar kamu bisa libur. Kamu pulanglah, lagian kamu sudah banyak membantuku beberapa minggu ini. Jadi tidak apa-apa kalau kamu liburan sekaligus menenangkan pikiran. Lebih baik kamu jaga kesehatan supaya tidak sakit ketika berangkat nanti. Selain itu aku titip dibuatkan keponakan yang lucu ya ketika balik dari liburan,
kata Iren menenangkan lalu menggoda Dita yang bersemu malu di hadapannya. Terima kasih, tapi tidak apa kalau aku tinggal izin, takutkan kamu kesusahan, tanya Dita. Tidak apa-apa, bulan ini tidak ada jadwal dan kegiatan mendesak, jadi aku tidak banyak kerjaan. Jadi jangan dipikirkan lagi, kata Iren meyakinkan. Terima kasih sekali lagi, kamu memang sahabat terbaikku yang paling pengertian, kata Dita dengan memeluk Iren. Bersambut.